Oke, balik lagi bersama gua Ciman di Bukan Podcast. Cuman sharing-sharing doang. Di sini gua mau ngobrol sama temen gua lagi. Tapi kali ini pembahasan yang beda, lebih agak serius gitu. Anjay. Lebih Ada. lebih serius. Jangan anjay dulu. Ah, lu ngomong mulu. Kan belum di present. Eh, oke, langsung aja tanpa lama-lama lagi. Si Muki. Muk, Hey. ya ini kedua kalinya lu Ya. gue undang dari kegabutan gue di rumah ya. Ha. Memang begitu biasanya. Emang Iya. karena masa-masa pandemi kebanyakan bingung kita mau ngapain ya. Iya, makanya banyak terjadi atlet-atlet corona ya. Ah, atlet corona. Iya, menedak sepedahan. Oh, atlet dadakan anjay. Oke, gimana keadaan Bandung sekarang? Bandung aman, kondusif, cuman ada lockdown yang kurang jelas sebenarnya di sini ya. Wah, seperti Bekasi dong. Mantap. Iya, karena jalan-jalan ditutupin. Jadi yang dibukanya dikit kan orang numpuk ya. Gimana modelnya? Oke, soalnya gini, Bandung adalah Gimana tuh? kota pariwisata. Oh iya, kan ini penduduk Anda ini kena suka ke sini. Termasuk saya dong. Penat dong, penat. Karena Iya. gimana ya, pandemi ini kita butuh hiburan, cuy. Gak Wah, di benar. rumah. Tapi lu Benar. sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah sejauh ini masih survive. Masih survive untuk hidup ya kan? Mm-mm. Eh, tapi udah berapa kali tes COVID gitu? Wah, jarang, baru antigen baru sekali, Oke, rapid 2 kali. oke. Mungkin kita akan. Makanya alhamdulillah survive gitu. Oh iya, alhamdulillah ya. Masih. Iya. Gua akan membahas tentang sekitaran COVID nih sama Mm-mm. gimana cara lu beradaptasi dengan COVID udah hampir setahun gitu ya. Iya, udah hampir setahun ini, udah deket lagi anniversary. Waduh, apakah akan Iya. ada anniversary COVID? Mari kita Kalah bocil pacaran udah setahun. sebulannya dirayain ya, bocil. Iya, bocil mah beda. Iya, paling Ada apa ya sih kawan? anjay. Kan gini ya, kan kehidupan kita kan sudah hampir 1 tahun nih beradaptasi dengan COVID. Kira-kira lu punya aktivitas lain nggak? Tapi kan lu masih kerja nih ya. Kerja kan pasti. Masih Kerja kan kerja. masih kita kan budak lapangan kan. Kita kan orang Mm-mm. lapangan. Tidak mungkin Mm-mm. kerja kita di WFA. Mm-mm. Bagi orang lapangan WFA adalah tidak ngapa-ngapain di rumah karena Iya. ya kan? Tapi Karena kalau gue sekarang kebagi sih, kadang di lapangan, kadang di office. Karena gue kan sekarang, gue juga kebanyakan sekarang di office, man. Karena lebih ke administrasi, dokumen-dokumen yang gitu-gitu. Jadi gue jarang juga sekarang di lapangan-lapangan. oh iya, tapi kalau Cuman kalau hah? tapi kalau misalkan di lapangan Anda WFA buat apa kan gitu kan? Iya makanya. Gak pernah ngeliat kan lu pegawai-pegawai internet IndiHome kerja di WFA narik kabelnya by online, gak pernah dong. Nah nggak jadi. Kalau udah bisa WFH kagak kerja dong pakai robot. Maka itu. Tapi kan ya alhamdulillah kita masih ada Aha. penghasilan kan ya. Selain itu, mungkin lu ada aktivitas lain gitu. Kita aktivitasnya ini dulu deh. Aktivitas kan banyak nih. Apa? Kayak aktivitas hobi lu gitu. Ada hobi-hobi baru gak gitu? Gua ya dari corona awal aja ya. Boleh sampai sekarang lu mau Iya. ada hobi yang dipertahankan. Biasanya tuh kan ada hobi musiman, ada hobi yang dipertahankan. Ngerti gak sih? Iya. Ya kan? Iya benar. Kayak dulu orang rame-rame beli sepeda, satu Indonesia beli sepeda ya kan? Iya. Yang Atlet dulu- corona. Iya, sampai di sebelah rumah gue tuh dulunya toko sepeda, terus Hah? tutup gara-gara booming Hah? sepeda, buka lagi jadi toko Bukan. sepeda. Iya. Asal jangan tadinya toko sembako jadi toko sepeda kan. Iya, berasnya dijual buat beli sepeda. Iya. Ya, gue sih dari awal ya
pas awal-awal corona tuh kan Maret April tahun kemarin jadi gabut tuh. Awal-awal kan gabut kan, sebulan bengong ngapain, main game sampai pada tamat, sampai bosen lagi. Akhirnya kan seperti banyak yang orang-orang lain lakukan juga gitu loh. Ada yang jadi koki marah-marah kan, mana durasi videonya cuma semenit. Nah, koki marah-marah apaan tuh? Ada. Masukin Oreo, kalau gak punya Oreo, goreng-goreng. Dah jadi yang kayak gitu. Tahu gak sih? Yang mana sih? Yang mana? Bentar. Coba gua resapi dulu, gimana? Ya coba. Masak air, masukin susu. Kalau nggak punya susu, pakai susu yang serbuk. Masukin goreng-goreng. Kalau punya duit, pakai Oreo. Oh, gua tahu kayak tutorial TikTok Oh, banget. iya, tahu gua. Tahu gua Nyuruh sekarang. orang masak yang ngajak ribut. Kayak iya, jadi kayak seikhlasnya aja gitu, tutorial seikhlasnya itu kan. Iya, anjay jadi gitu. Anjay. Wah, mantap. Bisa dimakan nih. Kalau nggak bisa dimakan, ya buang aja. Ya gitu. Iya, tahu. Nah, iya kan, ada yang juga bikin channel YouTube. Termasuk gua karena gabut kan. Ya udahlah gitu. Oh, berarti abang YouTuber. Nggak tahu, gabut. Abang YouTuber. Bukan, saya bukan YouTuber. Kayak aneh amat YouTuber gitu. Iya kayak Gabut. gabut, lebih ke arah gabut. Iya, buah video editor yang editannya mentok di YouTube gitu. Iya, itu. Karena kayak Iya. ada skill basic video ada, tapi kalau mau daftar jadi editor YouTuber, oke, saya tidak sanggup gitu. Nih makanya. Nah, itu kan ada juga yang bikin channel, ada juga yang jadi atlet corona, ada juga yang buka bisnis. Oh, Jual-jual online ada ya. Ada. Makanya kalau gua awal-awal tuh kan Bentar gabut, dulu. main Ya. game. Gimana? Lu tadi ngomong atlet corona tuh apa? Atlet corona. Atlet corona ini tiba-tiba main sepeda banyak gitu ya. Oh, ini Iya, apa? gue bingung tuh ya, rame-rame main sepeda. Hobi dadakan. Bedakan. Nggak apa-apa lah, sehat, nyari sehat kan. Nyari sehat dan Kan katanya senang itu kan imun. iya, nyari sedang dan nyari ini ya. Iya. Ya jadi gitu. Kalau gua awal-awal karena gabut, udah sebulanan gabut, akhirnya teman ngajakin bikin podcast yuk. Awalnya podcast kalau gua. Awalnya podcast lewat ngaco aja, lewat Zoom kayak lewat Line kayak lewat mana lah gitu. Lebih ke arah meeting. Udah awal. Lebih ke arah ini ya, meeting direkam ya kalau lewat Zoom ya, bukan podcast ya. Iya, kayak gitu. Akhirnya udah gitu, wah kita videonya kemanain, ya udahlah kita bikin channel. Karena gue untungnya karena gabut kemarin itu, jadi untungnya lagi gue ketemu komunitas lah ya yang sebenarnya minat gue ya itu aja dari dulu, cuman gue kan kerja nggak ada koneksi gitu. Jadi pas corona ini ya kok dilalah, untungnya ketemu komunitas, jadi ada waktu ya udah. Bang bocah. Akhirnya dari bocah komunitas banget ini emang orang. Komunitas podcast. Bukan K-pop. Tetap ya. Oke, terus. Ya kan bahasa juga K-pop di podcast. Iya, lupa. Aku mah denial. Iya, daripada gue ngomel-ngomel di story kan, yang ngelihat juga nih anak kenapa sih satu gitu. Iya kan. Terus gue juga bingung gitu kalau orang-orang kuliahan, ini anak kenapa sih muki gitu ya. Stres kali ya, paling besok gantung diri gitu kan. Jangan akhirnya jangan dong. Ntar akhirnya disangka Covid tuh. Akhirnya diri. Bunuh diri disangka Covid. Itu tadi dari podcast ya udahlah kita bikin channel. Dari bikin channel YouTube, konten gitu, akhirnya juga jadi ketemu orang-orang baru juga yang demen musik. Ada gue kan dulu emang sukanya musik juga, ya udah gue bikin cover, bikin cover musik ya. Iya, cover mah itu buku sampul. bikin cover musik gitu kan sendiri. Nah lama-lama ketemu lagi nih di udah belum penghujung tahun sih, abis lebaran lah kalau nggak salah tuh ya. Gue lupa.
Jadi ada jamming online, bukan jamming online, kolaborasi gitu loh, kayak bikin, biasa kan kalau musisi-musisi kan gabut nih nggak bisa konser kan suka pada bikin kolaborasi tuh kan, Iya tahu. online-onlinean kan, Iya. akhirnya diajakin Tapi butuh live basis. gak? Apa di record doang gitu? Off apa namanya, nggak live, Oh, jadi nggak live. kita ngirim nanti sama dia diedit gitu loh, Hmm. kolaborasi aja gitu loh, proyekan. Iya. Gue tahu tuh perasaan editor ya. Konteksnya masih K-pop lagi gitu. Jadi kita Iya. kalau mau bikin dance cover kan joget juga pinggang pada kaku, belum di presto gitu kan ya. Lu di bagian jogetnya dong? Enggak, Oh, enggak. main bass. Oh, lu main bass. Kira emang jogetnya, oke. Ada juga yang dance-nya. Jadi kolaborasinya tuh ada yang main musik, ada yang dance, ada yang nyanyi gitu loh. Aransemen sendiri, lagunya ngecover musik K-pop, G-Friend gitu. Kita ngecover kan gitu. Iya. Sampai awalnya kecil skalanya, mungkin Indonesia, Malaysia gitu doang, Vietnam. Nah yang terakhir nih penutupan kemarin sampai beberapa negara gitu, ada Meksiko, ada Spanyol, ada Amerika, ada Inggris gitu. Hah? Iya. Serius? 160 orang. Ini yang edit Itu orang Indo. gabungan adminnya, ada yang dari Spanyol, ada yang dari Meksiko, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia. Adminnya gabungan. Oh, gabungan. Partisipannya ada 160 orangan lah gitu. Wah, anjir, banyak juga. Gue kepikirannya bila satu editor terus digabungin gitu. Gampang sih emang, bukan gampang, waktunya itu loh. Nah itu dia, makanya kan gue main doang nih. Nah gue kirim, lu edit atau gue mau main doang. Iya, pasti perasaan dia tuh anjing nggak dapet duit kagak dapet. Ya kadang-kadang kan kalau orang udah suka, udah cinta tuh kan suka lupa waktu. Ih, bener banget. Nah dari podcast, YouTube, cover musik, terus gue juga mulai karena nemu circle baru lah ya, kalau anak Jaksel circle gitu kan. Gue nyoba produksi musik sendiri, akhirnya jadi ada waktu kan ya, gue jadi nyoba nulis ngeproduce musik sendiri, tapi juga bapuk karena masih baru kan. Akhirnya gue nyoba songwriting. Nah adalah proyekan yang dimana gue co-write lagunya gitu. Jadi lu jual gitu? Lu ya nggak ya paling nggak tahu mentoknya di mana, paling Spotify atau YouTube gitu. Yang penting kan ada karya gitu loh. Ya udah. Iya sih, kayak gue sebenarnya kayak gabut tuh pengen ngasilin karya, tapi karya gue sampah gitu kan ya. tapi kalau di umur sekarang kalau tidak beraktivitas asa gimana ya? Sakit gue malah kalau gabut tuh, sumpah. Bener kayak gimana ya, malah jadi bingung gitu mau gitulah, karena kan kita bukan ini kan atlet kan, bukan perolahraga ya kan. Iya Bener dong. Iya bener. Sekarang gua tanya terakhir Anda jogging kapan? Oh jogging gua terakhir jogging itu masih tahun kemarin gue, karena berat badan naik kan, karena gabut makan, jadi kadang gue sore lari-lari aja di Batu Nunggal situ, jalan lah, lari ngap, yang penting ngegerak gitu kan. Gerak kan, iya kan. Setidaknya gitu kan. Bulan-bulan apa ya, gue lupa dah. Sebelum musim hujan lah tuh. Iya, makin hujan makin malas berolahraga dong. Nah itu dia. Walaupun sebenarnya bisa indoor. Kayak bisa, gue nyoba indoor kan, kata cewek gue mau diet nggak usah ribet-ribet, overdance aja. Ya udahlah gitu, udah nyobain gue, mumpung gue kecemplung di K-pop kan, apa sih kayak gimana cover dance, gue nyobain, kecengklak kaki gue, udah gue gabut lagi. Anjir, emang di umur Anda emang sering menjadi masalah penyakit baru emang. Padahal umur baru berapa, berasanya kayak orang udah uzur gitu. Iya, emang umur rentan lu. Gue aja malas berolahraga gitu. Untungnya gue kerja lapangan, jadi setidaknya ada jalan-jalan dikit lah. Nah itu mending gitu sebenarnya kalau di lapangan. Nih ya, gue cerita nih, di kantor gue, ya maksudnya di tempat kerja gitu. Iya.
yang biasanya di lapangan nih ya, ini nggak tahu scientific atau enggak ya, jarang kena. Iya, bener. Orang lapangan jarang kena. Tapi kalau orang office, orang ruangan, misalkan dia kemana gitu nih, yang banyak yang kena dari orang office. Iya, mungkin karena penyakit duduk itu lebih banyak daripada penyakit kerja. Gimana Bisa ya ngomong? jadi Karena enggak kan orang karena dia kan udah terbiasa kena matahari, badannya gerak apa segala Iya, macem iya. gitu kan, imunnya juga mungkin ya, ini gue juga, ini sepengetahuan gue lah, kalau ada yang salah dikorek aja gitu. Iya sih, karena aktivitas di lapangan kan maksudnya ya gimana ya, ngeluarin keringat juga, terus kena sinar matahari langsung. Jadi kayak ya kita udah ada basic untuk inilah. Iya. Maksudnya udah ada. Tapi bukan berarti yang sering di lapangan jadi imun ya, maksud gue. Iya, Gue juga enggak kan lah. nggak tahu data-data gitunya. Intinya mah anjir, kalau lu kena mah kena udah gitu. Iya. Emang aneh sih sebenarnya COVID tuh, nggak tahu sebenarnya, kita nggak bisa ini sih, nggak ada ininya, nggak ada Wujud apa ya, nggak ada spesifikasi. Iya, nggak ada minimum specificationnya gitu. Iya. Kadang-kadang orang baru bangun kena juga bisa gitu. Iya, Lagi bengong gitu kan, kesambet COVID gitu. Karena kan basic kita apa ini kan, teknik komputer. Jadi kita butuh spesifikasi rinci untuk melihat gitu. Tapi kalau ini nggak ada gitu. Kayak nggak ada gitu. Suka-suka dia aja gitu loh. Punya gaya COVID tuh. Iya, kadang yang malah yang banyak tuh yang nggak bergejala gitu, tiba-tiba kena. Kadang yang bergejala kayak gua kemarin, anjir, udah pilek, batuk pas waktu Januari. Udah nih, aduh ya udah nih, kayaknya gejala nih, gue bilang. Pas gua tes tes ini antigen, sekarang gua nggak mau rapid, antigen. Ternyata kata dokternya itu ada batuk dan pilek pancaroba. Oh iya, gue lihat Januari. Oh iya. Oh. Pancaroba ya? Iya, jadi kayak batuk pilek tuh di musim-musim ini sangat rentan sekali disangka takutnya COVID. Padahal mah ya emang musimnya gitu. Pernah gue juga tuh ngap, pusing, taunya kembung, belum makan, masuk angin. Nah, iya, gue juga. Aman lah. Gue juga tuh anjir. Kayak oh iya, apa yang aktivitas yang gue belum lakuin apa ya gitu. Makan ternyata belum. Iya. Kadang kalau orang lapangan tuh nggak inget makan gitu. Jadi selama gua di lapangan itu alhamdulillah terhindar dari COVID, tapi dapat penyakit emah, infeksi lambung. Iya, berat badan naik, asam lambung meningkat, kolesterol tinggi. Ngopi ya, terus ngopi. Lambung kopi. Tapi gue mau nanya apa kan tadi, gue lupa tuh. Apa tuh? Anjing, lupa. Maaf guys, sudah malu. Menghadapi COVID. Enggak, lu kayak udah beradaptasi gak sih? Kan dari awal kan kita ngikutin COVID. Kok kita ngikutin COVID sih? Kan kita udah hampir mau setahun nih. Tapi kayak lu tuh beradaptasi gitu. Tapi kayak kebanyakan orang tuh kan beradaptasinya kayak udahlah anjir, kalau udah lebih ke arah pasrah gitu. Tapi masih ada usaha. Kayak udahlah, gue tahu sih ada COVID, tapi ya sekarang kalau gue mau main mah main, tapi protokol mah sesuai gitu. Ada juga yang ya udahlah, kalau kena mah kena aja, tapi dia nggak mau usaha gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Ya kalau gue sih lebih apa ya, terimain adanya COVID, terus ya protokol mah tetap kayak vitamin, masker, sanitizer gitu. Tapi nggak kayak yang ya kalau emang butuh keluar ya keluar aja gitu. Kalau dulu kan awal-awal kan kayak masih nahan gitu. Kalau dulu. Iya, sampai bukan nahan kan, awal-awal sok gaya kan, nggak keluar, kita lockdown kan. Iya. GoFood tekor. Iya. Lupa dia punya pengeluaran, nggak punya penghasilan anjay. Iya, ujung-ujungnya ya udahlah keluar lah gitu. Iya, keluar. Kalau gue tapi juga... ya lebih ke ini sih, kalau protokol tetap, kalau yang harus keluar ya udah keluar, nggak usah panik gimana, yang penting protokol jalan, vitamin jalan, sama nggak usah dipikirin, karena kalau kita pikirin imun jadi lemah kan. Nah iya, santai benar. aja gitu. Santai aja, gue juga santai tapi sesuai protokol gitu. Iya gitu, gue juga sama segitu aja adaptasinya sebenarnya. Adaptasinya ya udahlah, udah tahu, kayak udah tiba-tiba udah setahun aja, wow.
Iya sekarang kita juga mau ngomel-ngomel juga, dokternya juga pada bingung kan. Iya, banyak yang kena. Oke, semangat buat tim medis Indonesia ya. Semangat buat tim. Iya, apalagi maksudnya kayak yang pas kemarin-kemarin tuh kan gejalanya ganti-ganti, peraturannya berubah-berubah kan, tenaga Betul. medisnya juga bingung. Betul. Ya udahlah kita terimain aja sambil tetap protokol gitu loh. Iya, tapi gue sih ada saran nih. Gue nggak tahu sih di Bandung kayak gini kan Apa tuh? ada jam malam juga kan. Di Bekasi ini ada jam Hmm, malam, terus diperpanjang gitu kan sampai bulan Maret apa Februari akhir. cuma terus-terus aja gitu kan Iya. sebenarnya. Nah, yang gua Nah, untuk masalah makanan sih oke lah ya. Makanan oke lah. Kayak di pinggir jalan tuh Satpol PP-nya nggak ngusir karena kalau misal ngusir kita makan apa kan. Nah, iya iya iya. untuk pemerintah yang mendengarkan gitu ya, ini mah saran aja gitu. Berat Tolong, banget tuh gimana. tolong ya, Indomaret dan Alfamart jangan tutup sesuai jam 8 ya. Nyari duit susah, ke ATM susah. Jauh sekali ATM ya. Mohon maaf nih ya. Ini mah saran aja Nah, ya. Saran aja ini mah ya. sama gue kadang-kadang kalau gue pikir-pikir kayak MCD gitu biarin aja 24 jam, yang penting kan take out. Kursinya aja hilang-hilangin gitu kalau mau. Benar-benar. Jadi Enggak. orang mau nggak mau mesen gitu atau enggak take away gitu loh. Iya itu. Tapi Indomaret untuk ngambil duit saya susah sekali bener dah. Nyarinya jauh banget. Harus ke ATM Nah itu center. dia. Padahal Indomaret nggak ada bangkunya. Aku bingung gitu. Indomaret, Alfamart tidak ada. Jatuhnya kan dia supermarket. Ya, ya mungkin apa ya, pengennya sih malam tidak ada bisnis gitu. Kalau tidak ada bisnis kan orang nggak keluar gitu loh, mungkin Iya. ya. Kalau mau biar nggak keluar, pom bensin ditutup. Nah itu baru nggak ada yang keluar. Sebenarnya sih sesimpel itu gitu loh. Iya. Udah tinggal gitu, udah nggak akan ada yang keluar. Paling kalau mogok tinggal didorong. Berjemaah, lo mogoknya ntar berkerumun lagi. Iya, serba salah ya anjay. Tapi Yang lu, penting mah itu sih kesadaran aja sebenarnya mah gitu. Karena juga pemerintah juga kan kadang emang ada kebijakan yang kadang bingung kita mikirnya. Cuman ya Iya. sama-sama bingung, yang penting balik lagi aja gitu. Jangan kesadaran masing-masing gitu. Iya sih. Kecuali ada yang mati atau ngubur sendiri gitu ya, atau kependem sendiri gitu kan, otomatis ya biarin aja gitu. Iya iya. Nah, terus kira-kira lu hobi lainnya apa? Ada hobi baru gak? Hobi lain, wah makanya gue mikir corona tuh kayak blessing in disguise gitu. Gue kadang kesel sama Iya. corona, tapi gue jadi bisa mengeksplor yang gue nggak bisa tadinya pas Iya. ada corona gitu. Benar-benar. Jadi ada positif negatifnya juga sih menurut gua. Iya, Jadi kita kadang apa ya? Kadang gimana? dipaksa buat mikir gitu loh. Ngerti gak sih? Iya, Jadi walaupun iya makanya. otak kita otak kita, badan kita nggak gerak tapi otak kita tuh mikir apa ya gitu. Jadi dipaksa buat mikir gitu. Itu dia. Jadi plus minus lah. Tapi Iya, kalau plus. dari hobi sih ya gue ke musik doang. Gue entah itu cover band, proyekan ngeband, cover musik, songwriting, produce. Oh, Itu aja sih. Gitu. jadi produser kah? Mencoba untuk Enggak produsnya, jangan dianggapnya produsnya yang keren gitu. Enggak, Ya, maksudnya nyoba-nyoba bikin gitu. Iya. Bukan produs yang wah kalau apa ya, jangan produs deh. Iya. Kalau produs tuh kayak berat banget gitu, takutnya dianggap orang Tapi "Wih, kan gila, lu pro banget." Tapi Enggak. kan lu membuat kan? Produce kan? Ya kan demo kasarnya, Iya. demo kasarnya iya bikin Iya. dikit. Dikit ya kan, di bahasa Inggrisnya kan jadi mewah, Bos. Iya. Kalau bahasa Indonesianya kalau bahasa Inggrisnya produce kan. Kalau bahasa Indonesia Iya. nyoba-nyoba. Nyoba. Iya paling itu sih, musik sih nggak jauh dari musik, nggak jauh dari K-pop gitu aja. Tapi lu nggak punya hobi melenceng dari itu lo, jalur lu. Nggak ada sih, nggak ada. Nggak ada kayak apa gitu. Apa emang lenceng kayak gimana nih? Gue Bukan- belum nemu juga sih hobi Maksudnya lain. maksudnya lu kan tracknya tuh musik banget gitu. Tiba-tiba lu mau nyoba apa main ke Oh, nah itu kan kemarin buah dari lockdownnya 2020 ya.
YouTube dan musik-musik. Nah ini masih kelanjutan nih 2021 nih ya, gue mau nyoba kayak dagang kayaknya. Dagang ya. Pengen buka usaha gitu. Ya kulineran lah ya, mencoba peruntungan. Iya, daripada duitnya tiba-tiba habis ya kan. Mendingan Iya. disimpan, dikelihatanin gitu kan. Habis bikin YouTube juga belum ada trafficnya sih. Iya, gimana nih masalah? Susah tuh YouTube tuh. Bukan gitu karena saingannya makin banyak sekarang karena Itu dia. orang gabut makin banyak. Gue bisa nih ya, gue bisa. Gimana? Iya, orang gabut makin banyak ya, jadi banyak yang apa ya, bikin YouTube aja gitu. Nah itu dia, gue kadang bisa bikin konten nih, konten A gue bikin dalam dalam waktu yang berdekatan juga jadi banyak yang bikin konten sama kayak gitu loh. Jadi ya nggak salah juga karena memang orangnya banyak aja gitu loh. Iya. Sebenarnya bukan karena itu, bukan sekarang tuh, bukan gara-gara duluan sih bikin konten kayak gitu. Tapi seberapa besar dia mau invest di situ gitu. Iya. Dia misalkan dia tiba-tiba, misal lu mulai dengan produk podcast ya sama kayak dia di Kobuser lah, tiba-tiba padahal lu duluan podcast misalkan. Terus tiba-tiba 2 minggu kemudian Om Deddy muncul, ya pasti gedean dia dong, karena dia udah punya invest di entertainment gitu. Sama ini sih, sama apa ya, faktor X-nya sih, sama karismanya aja. Jadi misalkan gini nih, good lookingnya bukan nggak harus good looking sih, pasti membantu sih kalau itu mah udah hukum alam ya. Cuman maksud gue tuh yang kayak gimana ya, ini kita misalkan lulus nih ya dari sama-sama dari politeknik nih ya, jurusan yang sama, bla 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 yang sama. Tapi ada yang public speaking lebih luwes, ada yang orangnya aktif, ada yang punya ciri khas gini. Yang pasti menonjolkan yang kayak gitu kan. Iya. Nah kita harus nyari signature kita tuh yang kayak gimana gitu loh. Itu yang saling menonjol aja gitu loh. Iya sih, bener. Tapi lu nggak buat TikTok kan selama ini kan? Buat. Oh anjing. Oh iya. Buat, tapi yang bikin temen gua, jadi dibikin aja aku TikToknya. Cuman guanya sendiri nggak terlalu ngehandle yang TikTok itu. Cuman kalau diajak ya udah yuk TikTok. Gitu. Lu talentnya doang apa sama itu namanya sama kayak YouTube lu? Hah? Sama kayak YouTube lu, jadi nama YouTube-nya sama kayak yang di TikTok gitu. Iya, kita bikin YouTube, bikin TikTok juga gitu. Karena di TikTok karena banyak ya yang view-nya ya. Oh banyak, gue bikin video apa kemarin ya, cuman kocak-kocakan aja, yang nonton berapa ratus ribu gitu. Gimana caranya ya? Gue kok nggak bisa ya? Nangkep momen aja. Oh, yang penting yang sama lagi viral ya. Iya. Kalau gue itu juga jarang, kita sih bikin TikTok jarang, videonya juga dikit sih. Iya, maksudnya kalau dibandingin YouTube kan, walaupun TikTok nggak ada AdSense-nya, ada AdSense nggak sih TikTok? Nggak ada. Nggak ada ya, tapi cuman kan itu kan ini jadi alat kan, misalkan lu punya YouTube. Marketingnya ya di TikTok gitu loh. Sekarang harusnya juga begitu ya. Ya jadi ya benar juga sih kata lu, kalau TikTok sekarang kayak jadi jasa buat apa ya, informan gitu, kayak informan gitu. Misalnya lu mau makan. Yes. Tiba-tiba lu punya tempat makan yang lagi ngehits di TikTok juga udah ada gitu. Udah banyak sekarang. Iya. Jadi kayak gitu deh. Kayak info-info terbaru biasanya ya ada di TikTok gitu. Bukan cuma kenceng kadang info-infonya tuh di TikTok tuh, yang belum ada di mana ada di TikTok duluan. Nah ya, up to date, maksud gua up to date. Aduh, up to date. Info-info up to date tuh di situ banyak gitu. Tidak hanya joget-joget. Ya, nah itu dia, tergantung gimana yang makainya ya. Kalau emang dia mungkin subscribingnya yang joget-joget, isinya joget semua mungkin. Bisa jadi. Kalau Korea semua. Iya. Tapi udah, lu nggak ada
hobi-hobi terbaru gitu? Apa kayak Enggak sih. Tamiya gitu, main layangan? Atau Wah, enggak ini deh. Gua kayaknya di musik aja udah terlalu overwhelmed banget gue tuh, kayak terlalu. Jadi akhirnya kadang-kadang bingung sendiri nih. Dipikirin tuh mau project ini, mau project ini, mau project ini. Akhirnya bingung sendiri, nge-crash. nah, Bengong. nah, Anda tahu kan sekarang kenapa saya bingung, suka bingung, nah gitu tuh. Nah, Itu itu. itu salah satu faktor ya, Bos. Pengen, tapi bingung. Pengen. Iya. Bingung. Itu Anda tahu kan sekarang kenapa saya suka begitu. Iya, berasa sekarang. Oh, nggak ada ya. Kadang yang sampai kadang-kadang nih ya, sesuatu yang kita suka nih tapi kalau terlalu jadi bingung kebanyakan sampai malas sendiri. Iya bener. Karena lu fokusnya juga bukan cuman ke project itu doang, tapi ke kerja Iya, juga. itu dia. Sekalinya Kan gue kerja, juga masih ada kerjaan, masih ada apa gitu. iya, selaginya kerja pas balik waktu libur dipakai buat tidur. Itu indah sekali. Itu sih. Itu sih makanya males banget kalau kemana-mana. Kalau gua ada lagi baru Apa? hobi baru selama pandemi. Apa tuh? Gue balik lagi untuk menjadi ini apa, ngerawat cupang. Ah, gimana? Ngerawat cupang. Apa jadi miara cupang? Karena dulu gue main cupang waktu Gitu. waktu SD kayaknya. Gue nitip dah, gue apa? Hatmon, gue nitip Hatmon. Half Moon anjir, Hard Moon apaan? Hatmon, dicorek mah Hatmon. Oh Allah. Nah, dulu kan masih kayak masih tipe-tipe Slayer, tipe-tipe maskot, masih Serit. gitu. Iya, serit gitu-gitu. Sekarang kan udah yang baru. Ada tuh macam-macam juga serit tuh, ada cross serit, ada Iya, crown tail gitu-gitu dah. gue dulu cupangan juga men, Wah. zaman SMP kalau nggak salah, jadul juga sih. Sampai ngiter-ngiter nyari yang gimana, yang Zaman SD dong, zaman SMP dikira gue lebih tua ntar. wah anjir. Zaman SD. Gue SD belum mainan cupang. Oh. Oke. Sekarang udah banyak banget, Muk. Jadi kayak gue harus nyari informasi baru lagi tentang si cupang ini. Cuman gue yang gue bete aja kalau cupang tuh kan umpaninnya ini cacing sutra kan. Itu kalau mati baunya minta ampun anjir. Iya, cacing sutra emang bau banget. Jadi ya kalau lo bisa maintainnya sih nggak bau. Enggak, gini kan kita misalkan beli nih di ternaknya cacing sutra nih kan. Misalkan kita beli 1.000 atau goceng lah gitu kan. Goceng nggak ada 1.000 dong. Minimal goceng dong. Sekarang nggak ada yang 1.000 dong. Apaan minimal? Goceng ya? Goceng dong minimal. Goceng, nah ya kan beli goceng nih kan, banyak tuh kan, udah seember banget tuh kayaknya. Sehari, 2 hari, kan 3 hari pasti mati tuh cacing kan, kecuali kita punya saluran yang emang buat ngalir airnya kan. Aerator pakai aerator. Bun baunya sumpah gimana gua ngurusnya, ke dulu juga kan nggak ada. Kalau kita bikin buat saluran si cacingnya juga terlalu niat banget, dulu juga kan modalnya juga nggak ada gitu, beli cupangnya aja udah kadang-kadang 20.000. Ya gue sih gampang aja sih, karena nggak tahu deh. Enggak, kalau di compare zaman dulu anak sekolah gitu. Oh, kalau waktu dulu iya. Iya. Kalau zaman dulu ya udah anjir, mati beli lagi, ngumpulin lagi. Itu dia. Kalau sekarang tidak bisa. Kasian. Sekarang lebih estetik lah, lebih diniatin. Iya, kayak sebenarnya gue jadi ngerawat cupang juga kayak lebih ke arah karma sih. Lebih ke arah karma. Karma, kenapa karma? Jadi kayak sering nyupangin loh. Bukan dong. Ini ini yang di air bukan yang di leher. Beda dong. Beda dong. Beda dong. Kayak setiap pagi gitu bapak gua juga ngerawat ikan, tapi ikannya ikan di kolam, ikan moli. Terus kayak setiap pagi tuh ngasih makan, terus kayak diajak ngobrol gitu. Ya Allah, gue bilang ngapain. Tapi katanya kan ngeliat ikan hias tuh bikin tenang kan katanya ya. Iya, terus awalnya kan gue kayak gitu,
ngapain tiap hari gue liatin tuh, ya Allah gitu-gitu dong, ngapain gitu gue bilang. Terus sewaktu-waktu gue tidur terus kayak terlintas gitu langsung tok, kayaknya gue ngerawat cupang lah gitu. Terus tiba-tiba tidur atau oke, besok gue miara cupang gitu. Iya kayak gue lagi jalan-jalan gitu, lagi mau main ke rumah teman gue, ih ada tempat cupang nih. Terus main ke rumah teman gue, balik lagi pas mau pulang gue beli cupangnya, terus gue rawat. Terus setiap pagi gue ngeliatin cupang sekarang, ngeliatin cupang, terus gue ngajak ngobrol. Kayak halo guys, apa kabar, gimana? Itulah buah-buah corona sebenarnya. Jadi ada positifnya sebenarnya, banyak sebenarnya. Makanya gue bilang ini adalah hobi karma gitu aja. Beli satu terus gue ketemu nggak cukup beli satu nih, iya nambah kita lagi, ngeliat lagi nih, pengen lagi beli lagi, nggak cukup. Itu kayak cukup. Ya kayak ini aja, kayak orang hobi motor gitu loh. Ya udah gitu, sekarang gue ya rawat cupang ya, ganti air, beli makanan ikan. Bagus sih, kayak ada aktivitas. Gue belum, kalau gue belum ada yang lain-lain lagi. Belum ada ya, coba deh cupang. Ribet tempatnya. Di toples aja anjir. Maksudnya ribet, bau-baunya itu kan. Kalau di rumah kan lebih ini, kalau kosan kan gue juga nggak ada apa-apa juga, kamar gue bau. Kayak ya udah, lo kalau nggak mau bau kasih makan encu aja, encu lagi gue sama bocil-bocil di pinggiran got. Ya beli sekarang, kalau lu mager gak beli goceng juga dapet sekarang. Apa aja sekarang? Emang ada yang jual encu? Ada dong bos, encu, kutu air, semuanya ada. Lu tinggal punya duit ya udah tinggal beli itu. Gue sebenernya pengen miara anjing men. Ya rawat aja. Mahal kayaknya ya anjing ya. Rawat aja si Fatin. Anjing. Fatin kan kadang anjing. Ya iya. Doang lagi. Terus sekarang juga lagi musim-musim hujan kan, makanya nih. Wah, gue nggak kuat banget deh men, sumpah. Gimana? Di Bandung gimana? Gue mah rawan ininya, rawan banjir ya gue. Kalau gue emang ini men, emang apa ya? Tidak, sama Tuhan tidak didesain untuk hawa-hawa dingin. Apa? Punya penyakit baru bersin. Pilkan. Bawaannya penyakitan aja, kayak lemes. Masuk angin, lemes, capek, lunglai, lemah, letih, lesu. Enggak, itu emang lebih ke arah udah progres umur sih, bukan lebih ke arah emang umur. Enggak. tapi men, kalau musim panas ini bisa nih ya, gue bisa nge-switch kayak lu kayak lagi tiduran tuh, tek, oh besok gua miara cupang. Kalau gue bisa gini, dari hujan nih misalkan hawanya udah mendung tiap hari nih ya, udah wah langsung galau gimana gitu kan, kayak dramatis banget hidup gitu kan. Besoknya cerah, bisa langsung 180 derajat gue berubahnya. Kayak langsung badan tuh kayak seger, sehat, semangat, apa aja biar kata diomelin bos juga bodo amat gitu, bisa begitu. Ya kayak apa ya? Sebenarnya suges doang sih, Muk. Suges kan, tapi kan berimpact kan ke fisik juga gitu. Iya sih, tapi kalau misal kayak apa tuh, masuk angin, kayaknya sih gue lagi musim sih, emang lagi cuaca aja. Kalau masuk angin. Makanya gue biar kata gue betah di Bandung ya. Cuman gue sebenarnya untuk cuaca gue lebih nyaman di tempat-tempat kayak Bekasi, kayak Jakarta gitu. Oke Pak, tahu gitu. Di sini kita menjual produk rumah-rumah yang 2 kamar. Tahu gak sih, jadi kalau ke Bekasi Jakarta kan ada hawa-hawa polusi, kayak panas, gersang, itu di badan gue tuh enak buat nyaman gitu. Emang kayak misalnya badan lu butuh polusi gitu. Iya. Kayak apa ini udara bersih? Tidak, saya tidak bisa udara bersih. Saya hidup kotor, harus mencari udara kotor gitu. Jadi makanya gue butuh kota yang kayak Bandung, panasnya kayak Bekasi, porsinya kayak Jakarta. Nah udah itu paradise banget sih. Udah lo harus harus cross kota gitu deh. Surabaya mungkin kemana, ke Bali.
Yang angin kencang kayak Surabaya, wah itu udah paradise banget digabung-gabung tuh. Gitu tuh. Gak tahu gue kenapa emang di build-nya di daerah sono kali, jadi kesini tuh susah beradaptasi. Susah ya, nggak masuk gitu badannya ya, menolak gitu. Iya, untuk suhu dan cuaca iya adaptasinya susah. Iya, sekarang juga Bekasi udah dingin bos. Wah anjir nggak Yes. bisa itu, anjir menyalahi hukum alam, anjir Galileo bunuh diri. Apa hubungannya sama Galileo anjir? Nggak tahu. Ya Albert Einstein tuh. Sekarang Bekasi udah kemarinnya udah turun ini, udah turun salju pas Natal. Mana? Turun salju di Batmall doang ya? Iya. Pas dibuild gitu bikin boneka salju, pas udah besok paginya jadi boneka pasir. Ternyata Turun salju dari Madball sampai ini ke Duta, ke Gabus sononya gersang gitu. kayaknya cuma di kota doang. Emang khusus kota doang anjir, sisanya mah kagak. Ya banjir. Ya emang Lagi gue bingung Bekasi kalau banjir tuh kenapa gitu ya? Misalkan nih ya Jakarta nih banjir, kiriman sampah segala macam. Kan Bekasi nggak ngapa-ngapain ya? Apa itu emang pengen aja gitu solidaritas merasa temannya Jakarta gitu? Nggak Gimana? begitu dong Bambang. Nggak begitu Marjuki. Kita adalah kota buangan. Jadi Oh, apa? Benar. Mau itu pun air maupun itu benda semuanya buangannya ke Bekasi. Bisa dicontoh, pegunungan tertinggi di Bekasi adalah Bantar Gerbang. Oh iya di Bekasi itu ya. Bekasi Iya, iya. ya kan. Buangan Cilengsi dan Ciliwung arahnya ke kali Bekasi. Itu adalah semuanya tuh kayak akses gitu. Bekasi tuh akses. Semuanya bisa masuk. Iya, iya. Lu mau kemana ke Jawa, aksesnya Bekasi. Emang gitu tuh kayak jalur akses gitu. Tapi pada aman kan? Gimana? Bekasi gimana? Pada aman kan? Apa ada banjir yang gila-gilaan kan? Nah, kalau banjir Enggak. kemarin sudah ada banyak. Banjir yang Yang kemarin penting ya tuh. pada, Iya. yang penting yang pada aman-aman aja lah, yang jangan sampai ada yang Iya, amin, aneh-aneh amin. gitu kan. Amin. Kayak dari akhir tahun kemarin sampai sekarang nih. Kan apalagi hujannya ini kan kita kan cuacanya ekstrim ya. Ekstrim banget. Kalau hujannya hujan edan, apalagi yang sekarang nih kayaknya skala kayak skala nasional gitu loh. Iya. Pengen di Bogor kayak pengen di mana kayak. Wah, tuh sian juga sih. Kadang gue juga kalau ke proyek gue bukan di Bekasi ya, di daerah Citerep gitu. Jadi gue harus ngelewatin beberapa kota dulu tuh. Cibinong kota bukan sih? Kota ya, kota lah ya. Di Binong mah masuknya Bogor. Iya, pokoknya kabupaten. Kabupaten. Iya, lewat beberapa kabupaten gitu, dari Bekasi udah beberapa Ah. kabupaten. Itu tuh kadang random gitu anjir. Jadi kadang di rumah gue hujan. Gimana tuh? Terus udah sampai beberapa kilo berhenti. Terus gue naik lagi hujan. Terus nggak. Jadi kayak malesnya gue udah pakai jas hujan, bodo amat dah mau panas aja. Sampai ke proyek tuh jas hujan gue udah kering. Karena nggak bisa diprediksi juga, Iya, bisa daripada basah gitu Iya, kan. daripada basah bodo amat lah, udahlah. Gue juga males anjir. Karena takut di prank gitu loh, di prank di Iya, di iya. jalan loh, kayak tiba-tiba terang banget nih ada matahari. Matahari itu tidak menentukan hujan ya untuk saat ini ya. Saya kasih tahu ke kawan-kawan kalian. Wah, terang Tapi nih. itu sih emang cuaca. Ya udah gue copot, pas gue copot hujan lagi kan bala ya. Jadi di prank gitu. Males gue jadi Pakai aja makanya udah pakai lah terus. anjir. Sampai itu. Ini aja udah hujan Ben, lagi. kasian juga itu tuh yang di mana kemarin Kalimantan mana? Sulteng ya, Sulawesi apa? Yang banjir, yang gempa. Iya. Tapi di Balaenda Edan aman banget, ya? maksudnya gimana? Balaenda aman nggak? Wah, Masih- gue nggak tahu daerah Dakol sana ya kayaknya. Iya. Mungkin banjir juga sih pas kemarin tuh. Cuman yang gue lihat sih sekarang banjirnya malah di daerah. Tapi banyak titik banjir juga kemarin di Bandung tuh. Sekarang tuh banyak beberapa yang dulunya nggak banjir tiba-tiba banjir kok. Nah, itu. Iya. Jadi ada titik-titik yang baru gitu. Jadi pada kaget banjir. Makanya pas kadang-kadang gue ngeliat berita aja info Bandung nih. Loh, emang di sini suka banjir ya kayaknya. Tapi gue kurang tahu ya, cuman kan biasanya enggak gitu. Iya, biasanya enggak gitu. Cuman mungkin sama sih kayak gitu. Ya udahlah, kapan-kapan kalau Covid ini sudah meredup, sudah bisa ngomong-ngomong Covid gue ini. Tapi semisalkan lu
disuruh untuk suntik vaksin, mau gak lu? Gue mau aja, yang penting jelas. Dan ini sama ini sih, gue kan harus check up dulu. Gue kan kadang kan kita suntik vaksin itu kan ini kan harus keadaan sehat gitu loh. Iya, dan nggak punya rekod penyakit kan. Rekod penyakit ya, bener. Lebih ke arah penyakit, harus check up dulu. Nggak pernah COVID sih. Maksud gue itu sih kayak ya udahlah, kalau emang disuntik COVID, tapi setiap yang mau divaksin tuh harus di screening dulu, dia punya penyakit apa. Kalau punya penyakit ini mungkin caranya gimana gitu loh. Jangan yang kita main vaksin aja. Tapi gue agak masih belum sih, karena kan record vaksin tuh lama dia. Jadi gue belum tahu juga nih. Tapi untuk sekarang kan udah beberapa orang yang vaksin kan, untuk tenaga medis dan lain-lain. Ya mudah-mudahan aja lah, sehat-sehat lah. Terima kasih pemerintah telah menyuntik vaksin. Ya sekarang mah apapun lah yang bisa menjadi cara menangkal sih sebenarnya, pengen itu vaksin, pengen itu minumin minyak putih juga, biarin apapun lah gitu. Minyak kayu putih ya. Iya. Benar loh. Tapi lu pernah minum minyak kayu putih? Enggak, gue diuap. Diuap? Oh. Si minyak kayu putihnya diuap gitu. Iya, jadi rebus air. Oh, paham gua. Panas, tuangin ke ciduk, tetesin aja 2 tetes 3 tetes. Nah, hirup aja kan lebih kenceng tuh uapnya kalau kayak gitu. Oh iya, paham. Oh iya. Gue kira dimasukin ke hidung atau gimana gitu. Ya nggak tahu kan. Ada yang masukin ke hidung, ada temen gue. Iya. Temen gue pernah tuh kena apa COVID. namanya? Kena corona. Dia kan di karantina kan, dia ngisep apa namanya, minyak putih kurang kenceng kali sama dia diolesin ke hidungnya, ke dalam hidungnya. Oh tidak, itu sampai kerongkongannya panas itu. Apa-apalah ya, yang penting sehat. Iya sehat. Kalau gue udah capek buat antigen sih, hidung gue kayak udah terbiasa dengan itu, masuk ke hidung, cek gitu. Iya, mahal lagi kemarin gue 350. Oh, mahal banget. Di kantor gue aja murah. Anjay. Jiwa salesnya. Emang ada ya di kantor? Digratisin apa gimana? Kalau di kantor kan ada digratisin. Jadi kayak emang udah protokol juga sih. Jadi kan karena gue kerja di proyek kan, ketemu orangnya banyak tuh. Iya. Jadi gue kadang 2 minggu sekali, kadang satu. Mahal banget ya. Kan kayak ngupil tuh, kayak ngupil kedalaman gitu loh. Oh, nggak pernah mengupil pakai ini, gue jari tengah. paling dalam. Orang pakai kelingking tuh kalau nyari upil yang nggak dapet kan rogok. Gak pernah gue, tapi kayak udah biasa aja gitu. Walaupun sakit sih, gue udah tahu rasanya, tapi ya Allah, mau gimana lagi gitu kan. Nggak sakit men, kayak gini, kayak lu berenang terus tiba-tiba airnya kemasukan ke hidung kayak gitu doang. Iya, tapi kan dikuel-kuel, di koek-koek, apa sih bahasanya, diaduk-aduk di hidung gitu. Gue tahu sih emang kalau gue kan udah nggak rapid test ya, karena rapid test kalau kata gue kurang efisien. Jadi gue pakai antigen. Rapid test kan cuma ngecek imun doang, mana tahu itu. Kalau kata teman-teman gue, antigen itu adalah ini, ngecek gejala tipes apa enggak gitu. Karena dari darah kan. Karena dari darah. Coba aja lu nggak tidur itu, begadang 2 hari terus rapid test gitu. Karena kan pasti langsung gitu. Iya, nggak akurasi, apalagi di proyek gitu. Iya. Di proyek. Dan gue pernah di proyek gue itu semuanya emang rapid test ya. Itu ada 89 yang positif. Wah, anjir. 89 dari yang rapid test. Dari rapid test. Ya, lu bayangin aja kerja lapangan terus tidurnya cuma beberapa jam. Terus rapid test, pas dia swab antigen nggak ada satupun. Ya, makanya itu negatif. Kan sebenarnya ngecek imun doang, ngecek stamina doang. Kita dalam fit apa enggak gitu. Iya, benar. Makanya gua daripada ngeluarin duit 100.000 terus lu ngeluarin duit lagi buat antigen, mendingan langsung antigen aja lah gitu. Jadi daripada pengeluaran sudah ini kan, ditambah pengeluaran yang tak terduga menjadi terduga kan, duit kita. Ya udah paling itu aja kita. Oh ya, terakhir nih, apa udah? Oh iya, kan di sini ada beberapa yang lockdown. Di Bandung gimana? Kalau misalkan nih kita
teman-teman kita ini sudah bosan di kehidupan itunya, dia Hmm. butuh hiburan, ke Bandung udah bisa apa aksesnya atau masih lockdown? Masih susah sih karena sekarang masih lockdown, jam malam juga lebih kenceng. Mm. Terus sekarang kan ada PPKM, apalagi ada PPKM mikro di sini juga kan yang kayak yang PPKM apa tuh? di skala apa sih PPKM tuh pembatasan kayak PSBB juga lah gitu. Oh, Pokoknya tapi ganti PPKM nama tuh ya? Oh, iya. lockdown lah sebenarnya gitu. Terus? PPKM mikro yang skalanya tuh kayak ke RW, ke kelurahan, kayak gitu-gitu loh. Iya, iya, iya. Ya malam juga kenceng sekarang, terus habis itu checkpoint juga kan diberlakukan lagi. Checkpoint tuh Ya, sistemnya kayak apa? Kalau mati di situ gitu. Gimana? Atau cek Enggak, checkpoint tuh ya sebenarnya gini, checkpoint tuh kayak siapapun yang masuk ke Bandung diminta surat antigen. waduh. Gitu ya sekarang ya? Setahu gua gitu karena kemarin juga Hmm. banyak yang dibalikin tuh di daerah mana? Dari daerah Lembang gitu ya kalau nggak salah. Oh, jadi kalau misalnya orang Plat B Jakarta, juga. ya plat B pasti Jakarta tuh. Bekasi nggak Hmm. mungkin, Bekasi nggak mungkin sih. Jadi kalau misalnya ke Jakarta, ke Jakarta nih, ke Jakarta, Hah? plat Jakarta masuk, disuruh pulang itu ke Bandung, Jakarta Bandung, terus Bandung lagi ke Jakarta gitu. Ih, Jadi yang untung apa? Cuman ngabisin duit tol doang sama bensin berarti ya. mak itu dia. Tapi sebenarnya gini sih, ya bosen-bosen ya minimal masih bisa kemana gitu ke ya Iya. daripada gitu kan Iya. ke kota yang luar juga gitu kalau cuma kepentingannya buat main doang gitu loh. Hmm. Ya sama-sama nahan aja lah daripada gitu. Toh kita di kota sendiri juga masih ya mungkin pada bisa kemana lah gitu yang Iya. minimal seminimal-minimalnya. Kalau ke kota yang lain kan kita mana tahu gitu. Untung Bisa kitanya ketularan, bisa kitanya yang nularin gitu iya, kan kasihan juga. iya, kita juga nggak ada yang tahu kan. Untung orang-orang Iya. Bekasi sih aman. Yang penting ada tempat nongkrong udah aman. Kita tidak kita tidak butuh liburan, kita hanya untuk tempat nongkrong. Sudah. Itu dia. Simple is that, bro. Yang paling kesian sih itu sih yang para pengusaha-pengusaha makanan gitulah yang Iya, pedagang-pedagang sih UKM. itu bingung juga sih. Iya sih. Ya, semoga 2021 akan ada lebaran ya. Semoga masih pada survive aja gitu. Iya, Semoga masih lebaran. pada kuat buat survive itu aja. Iya, lebaran. Soalnya nggak tahu sih kapan corona beresnya juga. Iya. Bingung. Gue juga kayak nggak akan expect tahun ini sih. Ekspektasi gue nggak akan tahun ini sih. Masih lama. Lebih ke arah menghilangkan ini sih. Menghilangkan apa ya? Menghilangkan rantai dari atasnya. Corona pasti ada, tapi lama-lama juga bakal hilang gitu. Kayak nggak akan. Ya itu gue berdoanya bukan kayak semoga corona cepat beres. Gue mah berdoanya ini semoga tiap hari makin strong, makin bisa survive gitu aja. Semoga imun gue makin kuat untuk sampai. Iya gitu aja. Iya. Tahu corona emang kapan dia mau pergi kayak dia mau Iya. kemana kayak. Udah bukan balik kampung tuh corona. Ya udahlah, semoga udah mungkin itu aja Muk. Karena udah Oh gitu aja. iya, karena sudah Gabut banget kayaknya. iya gabut banget ya. Gak apa-apa lah. Ntar kita ngobrol-ngobrol Siap. masalah yang lain. Karena Ya nantilah kalau waktunya sudah enak dan tempat semua Iya. ngumpul-ngumpul lagi nggak apa-apa. Oke, selama PSBB di Bandung masih udah nggak ada, mungkin saya akan main-main ke Bandung untuk ke warung, Siap. untung ke warung emak. Warung rumah. Oke. BDP tepi sekarang. Iyalah, WDP mau digojekin gimana anjir? ABC susu mau gojekin ABC susu gedean ongkir ya. ABC susu 3.000, duit itunya abang-abangnya Ongkirnya 7.000. 7.000 tekor. Ngapain, ya udahlah. Mungkin itu aja ya. Iya. Mok, Siap. thank you buat waktunya Siap men. Iya. mengisi kegabutan gua. Oke. Siap men sama-sama. Yo. Oke guys, thank you, bye. Yo.